Hidup ini kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Terkadang hidup sesuai dengan keinginan kita. Terkadang hidup juga berbeda dari apa yang kita mau. Seperti kisahku satu ini, aku ingin menceritakan pengalamanku tentang kehilafanku dalam menjalani hidup. Sebelumnya perkenalkan, namaku Dinda. Usiaku 35 tahun. Aku adalah seorang wanita karir, di mana kehidupanku sudah sangat mapan. Aku menikah dengan suamiku yang bernama Mas Aryo. Sudah selama 10 tahun. Dan dulu aku bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di provinsiku. Provinsiku di perusahaan itu sebagai wakil direktur. Namun saat ini aku memutuskan untuk keluar pekerjaanku. Rencanaku aku ingin membenahi rumah tanggaku yang selama 6 tahun sudah tidak harmonis lagi. Dulu saat kami bersama, kami selalu sibuk dengan urusan dan pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami lalai dan lupa akan kewajiban kami sebagai suami istri, dan kami selalu memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Apalagi mengenai urusan berbagai kasih pasangan suami istri, sudah jarang kami lakukan, sehingga membuat hubungan pasangan suami istri kami terasa hambar. Tidak seperti hubungan pasutri yang dirasakan oleh pasangan lain yang penuh dengan keharmonisan. Sejak menikah kami sudah mempunyai anak satu dan saat ini anakku sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Jadi keadaan sepi selalu menghantui rumahku kala masih bersama suamiku. Aku sudah berniat untuk memulai dari awal lagi hubunganku dengan sang suami. Tapi aku kaget, ternyata suamiku memilih untuk berpisah denganku. Padahal aku sudah keluar dari pekerjaanku. Dan tidak ada yang bisa aku perbuat saat aku tahu ternyata suamiku di luar sana sudah mempunyai wanita idaman lain. Aku juga tidak bisa menyalahkan itu, karena aku juga tidak antusias mengetahui berita ini. Ditambah lagi saat bersama dengan suamiku, aku jarang sekali memenuhi kebutuhan sang suami. Semua ini mungkin sudah menjadi takdir hidupku. Aku harus menjalani semua ini dengan tegar. Singkat cerita, akhirnya aku pun hidup sendiri. Aku yang usianya sudah menginjak kepala 3, tidak berniat untuk menikah lagi. Aku merasa sudah terlanjur kecewa untuk bersuami. Jadi aku memutuskan untuk hidup sendiri saja. Keseharianku lebih banyak aku buat untuk jalan-jalan dengan teman-temanku. Kadang pula aku dan teman-temanku melakukan traveling di beberapa hari di kota lain untuk menghabiskan waktu dan menyegarkan pikiran. Saat aku pergi traveling, aku menyuruh keponakanku untuk tinggal di rumah menjaga rumah. Karena aku melihat keluarganya yang ekonominya pas-pasan. Jadi lebih baik dia tinggal di rumahku saja. Keponakanku namanya Andi. Usianya baru saja 19 tahun. Dia selama ini kuliah di kotaku dan tinggal di sebuah kosan kecil. Membayar uang kuliahnya saja keluarganya sering kesulitan untuk mencari biaya. Jadi daripada dia tinggal di kosan, akhirnya aku menyuruh dia tinggal saja di rumahku. Keponakanku Andi, ini orangnya sungguh sopan dan tahu diri, sehingga aku juga bisa memanfaatkan dia untuk menjaga rumahku bila aku sedang pergi traveling bersama teman-temanku. Selain itu, Andi juga sering membawa berkah di rumahku ini. Suatu pagi, aku sedang malas untuk bangun dari tempat tidurku karena baru beberapa hari kemarin aku pulang dari Amerika. Dan kebetulan hari itu hari Minggu. Memang aku sengaja untuk bermalas-malasan tidur sepuasnya. Pagi itu aku masih lelah dan aku tidur dengan tak sadar kalau selimutku jatuh ke lantai. Sehingga terlihat keadaanku dengan apa adanya tanpa sesuatu yang menutupi diriku. Jam sudah menunjukkan jam 9 pagi. Dengan telinga sayup-sayup aku mendengar suara kaki melangkah menuju kamarku.
Terdengar suara ketukan pintu yang memang sengaja aku diamkan. Mungkin saja itu pembantuku yang ada perlu denganku, pikirku. Selamat pagi tante, terdengar suara laki-laki. Oh ternyata dia Andi. Dalam hatiku, mau dia pagi ini mencariku. Ada apakah dia? Aku masih terpejam dan meletakkan kedua tanganku di bawah bantal. Andi memanggil namaku, tante, tante, dengan ketukan pintu berulang kali. Karena sudah malas untuk berdiri, aku pun tidak menghiraukan panggilan Andi keponakanku itu. Tan, maaf, aku ada perlu nih, ujar Andi. Memanggilku dengan ketukan pintu yang sejak dari tadi sedikit mengganggu tidurku karena malas untuk bangkit dari tidurku. Akhirnya aku menyuruh Andi masuk ke dalam kamar. Masuk saja, tante lagi malas berdiri, ujarku sambil meraih bantal guling warna pink kesayanganku. Lalu Andi masuk dan membuka kunci pintu. Saat itu Andi melihat kondisiku yang tidur tanpa menggunakan apa-apa. Melihat kondisiku yang seperti itu, Andi sedikit agak malu dan dia mempalingkan wajahnya ke arah sudut lemari. Aku yang saat itu memang benar-benar lagi malas. Aku biarkan saja Andi melihatku. Ada apa Andi? Tanyaku. Ini Tan, apa namanya? Motor di garasi itu macetan. Jadi hari ini aku nggak bisa ke kampus. Gimana ya Tan? Bolehkah aku pinjam motor tante? Ujar Andi. Saat itu sedikit gugup berbicara di depanku. Mungkin dia gugup karena melihat kondisiku kala itu. Ya sudah, ambil saja di atas meja tante kunci motornya. Pakai aja motor itu, kataku sembari menarik selimut dan melanjutkan tidur. Ya Tan, makasih. Ya sudah aku berangkat ke kampus dulu. Jawabnya sembari menutup pintu kamar dan dia sambil sedikit melihat ke arahku. Saat jam 12 siang, rasa malasku mulai menurun. Lalu aku segera bergegas pergi ke kamar mandi dan segera mandi. Saat berada di kamar mandi, aku berpikir apa yang dilihat oleh Andi tadi. Di dalam pikiranku, apakah Andi melihat posisiku seperti itu? Akhirnya siang itu aku tidak bisa berkonsentrasi. Aku menjadi kepikiran, Andi keponakanku itu jika dia melihatku. Alangkah malunya aku jika nanti dia tahu kalau aku mengetahui dia melihat kondisiku. Ah, biarin saja. Lagi pula Andi orangnya sopan dan tahu diri. Dia tidak mungkin berpikir aneh-aneh tentangku. Saat malam tiba, aku duduk sendiri di depan TV. Malam itu aku menunggu Andi keponakanku pulang dari kampus. Sudah jam 7 malam, dia belum pulang. Biasanya kalau sedang banyak mata kuliah, dia pulang jam 3 sore. Tapi dia belum pulang juga, aku pun menjadi khawatir dengan keponakanku itu. Lalu aku mencoba menghubunginya, tapi nomor handphonenya tidak aktif. Apakah dia singgah ke rumah temannya? Gumamku. Baru saja aku berpikir seperti itu. Tiba-tiba Andi mengetuk pintu. Maaf Tan, bikin khawatir. Tadi saya bertemu dengan teman lama saya. Jadi dia mengajak saya mengobrol dulu di kosannya, ujar Andi. Ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali HP-mu diaktifkan. Tante khawatir kalau jam segini belum pulang, ujarku yang saat itu aku sambil duduk di kursi sofa panjang depan TV. Iya Tan, maaf ya, jawab Andi. Setelah itu, Andi langsung meninggalkanku. Saat pergi ke arah kamarnya, aku melihat Andi menatapku dengan pandangan yang sedikit berbeda dari biasanya. Agak risih aku dibuatnya. Ada apa dengan Andi? Pikirku jangan-jangan dia berpikir hal tadi pagi. Ternyata dugaanku benar. Saat jam 9 malam Andi datang menemuiku yang masih asik nonton TV. Sambil mendekatiku yang sedang duduk, Andi mengucapkan kalimat yang jarang sekali aku dengar. Tan, maaf ya. Yang tadi pagi, ujarnya. Maaf, kenapa nih kok tiba-tiba ngucapin maaf, jawabku. Yang saat itu aku sudah menebak pasti Andi ingin membahas masalah tadi pagi. Tan, tadi pagi tuh maaf, aku nggak sengaja melihat tante. Ujarnya membuat aku kaget.
Jelas, aku sangat kaget sekali. Ternyata dugaanku benar. Andi sempat melihat kondisiku seperti itu. Andi, ngomongin apa sih? Udahlah, nggak usah dibahas. Lagian nggak ada apa-apa kok. Ujarku, berpura-pura aku tidak menyadari keadaan itu. Lalu jawab Andi, oh gitu, jadi nggak apa-apa nih. Aku ngelihat semuanya yang ada pada tante. Ujar Andi tiba-tiba membuat aku malu sekali malam itu. Tapi sebenarnya aku juga senang dengan kondisiku yang seperti itu. Dan entah kenapa, aku menjadi suka karena tidak biasa. Aku pungkiri juga. Sudah lama aku tidak dilihat oleh laki-laki. Setelah tahu Andi melihatku, aku merasakan sesuatu yang unik di pikiranku. Sejak kejadian itu, Andi semakin sering datang menemuiku. Dia selalu menggodaku dan menggombali aku tantenya sendiri. Hingga perlahan dan pasti, namanya saja wanita sudah lama hidup sendiri. Akhirnya aku luluh dan berhasil dibuai oleh rayuan Andi keponakanku. Semua orang pasti tahu, jika tinggal berdua dan sudah digoda oleh rayuan dan pujian laki-laki, semua wanita pasti luluh. Dan akhirnya kami berdua menikmati sebuah keindahan dunia. Ya, keindahan kebersamaan yang diwarnai dengan sentuhan indahnya cinta. Cinta indah yang dihalang oleh ikatan saudara dan ikatan pernikahan. Halangan itu kami terobos lewat sebuah cinta yang terlarang. Sejak hal itu terjadi, aku dan Andi menjadi sering hingga kami lupa bahwa kami adalah saudara. Seiring waktu, baru aku sadar dengan keadaan dan kondisi dosa yang aku alami. Aku pun berusaha untuk menghentikan semuanya, namun tidak membuahkan hasil. Manakala suatu ketika, Andi lelaki polos yang sudah tahu kenikmatan dunia. Dia semakin sering dan terus memanfaatkan kondisi aku tantenya yang sudah lama hidup sendiri. Akhirnya, kami semakin hari semakin terbuai dan terlena dengan keadaan dan semuanya. Itu berhenti di saat Andi memutuskan untuk pergi dari rumahku. Katanya dia ingin tobat dari lingkaran dosa yang kami jalani. Itulah kisahku. Imanku runtuh oleh kehadiran keponakanku. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Bahwa kita harus pandai menjaga iman kita dari setiap godaan, situasi, dan kondisi yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.